Luar biasa lagi. pertanyaannya. Silakan, Ini sebenarnya menarik, pertanyaannya menarik dan jawabannya mungkin sangat perlu diketahui bahwa secara garis besar sabu masuk ke Indonesia itu ada dua penyuplai utama. Satu dari kawasan segitiga emas dari China, segitiga emas dari Myanmar, Thailand itu masuk melalui laut, diselundupkan lewat masuk ke perairan Selat Malaka. Itu sepanjang pantai timur Sumatera itu masuk barang itu ke daratan Sumatera. Itu. Kemudian yang kelompok penyelundupan sabu ini adalah kelompok Timur Tengah dari Iran, Afghanistan dan seterusnya, itu akan melalui jalur pantai selatan Sumatera. Makanya itu barang masuk ke Sukabumi. Itu juga selain itu juga masuk ke Australia lewat Christmas Island. Itu juga Jadi itu yang kemarin ditangkap 400 kg yang tadi disampaikan itu adalah jaringan yang dari Timur Tengah, yang dari Iran, Afghanistan, kelompok jaringan mereka. Nah, untuk NTB barang itu adalah sudah melalui rute domestik. Jadi barang sudah sampai di Indonesia, dalam hari ini biasanya dari Sumatera, Batam, itu baru lewat penerbangan domestik, lewat ekspedisi, lewat juga transportasi darat. Nah, karena era pandemi ini penerbangan terbatas, sehingga sekarang kita lagi mengamati konsen ke distribusi logistik. Logistik yang bisa dimanfaatkan kelengahan ini untuk menyelundupkan. Seperti yang kita tangkap beberapa waktu yang lalu dari BNP NTB sendiri bisa menangkap jaringan lewat ekspedisi ya, ada dikirim dari Batam. Kemudian yang lebih menarik lagi juga kemarin ekspedisi yang kita tangkap juga adalah dikirim dari Dompu ke Mataram lewat ekspedisi. Jadi itu sekarang memanfaatkan ekspedisi, dan itu mereka sistemnya jaringan terputus, dalam arti yang menerima itu hanya diupah. Seperti kemarin tuh ada yang dari salah satu ada cleaning service sebuah sekolah di Mataram, dia ditangkap, dia hanya dikasih upah 400.000 rupiah sekali mengambil barang itu. Dia gajinya hanya sebulan itu sekitar 750.000. Satu bulan gaji cleaning service, dia dapat 400.000, tergiur lah. Tapi setelah dia ditangkap, orangnya yang selama ini komunikasinya lewat HP menghilang. Wah. Jadi saya juga menghimbau kepada masyarakat, jangan tergoda untuk melakukan kegiatan semacam itu terpikat dengan bayaran yang sangat tinggi, hanya sekedar mengambil paket. Setelah diambil paket ditaruh di suatu tempat yang sudah disepakati lewat HP, nanti uangnya ditransfer kalau sudah berhasil. Tapi kalau tertangkap, resikonya ya sampai sekarang masuk penjara. Betul. Bahkan kalau di proses itu minimal hukumannya sampai 5 tahun. Dan mata pencaharian hilang. Iya, seperti itu. Jadi ya tinggal pilih mau masuk penjara atau mau. Oke. Ya. Baik, Pak Budi, tadi pertanyaan yang di media sosial nih, Pak Budi, tugas dan peran seorang relawan di BNN Provinsi NTB apa nih, Pak Budi? Sebenarnya saya pemegang piagam, maksudnya pelatihan konselor. Jadi saya bisa mengonselor teman-teman yang masih menggunakan narkoba, yang ingin rehabilitasi juga. Cuman ini yang spesial nih dari Bapak Kepala BNN Provinsi NTB. Dia mengembangkan saya tugas di Humas. Jadi yang dulunya Pak Kepala ya di Humas itu cuma 1 orang. Nah, saya kemarin di BNN Kota Mataram, saya konselor di sana, di klinik pratamanya. Jadi jika orang ingin datang rehabilitasi itu ya tentunya saya yang akan menangani asesmen apakah dia cocoknya rawat inap apa rawat jalan itu. Nah, nanti saya bicara ya interaksinya setiap hari ya teman-teman yang ingin rehab. Nah, cuman di BNN Provinsi sekarang beda. Saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala ya untuk memberi informasi ke teman-teman ya lewat sosmed ini. Jadi kami tim Humas di BNN Provinsi NTB ini membuat pemahaman-pemahaman supaya teman-teman
lebih mengenal lagi loh BNN itu ini. Jadi sebenarnya gimana cara menjelaskannya? Tinggal dibukalah sosmed kami gitu. Jadi Biar kerjaan penasaran. ya, Berarti clickbaitnya gitu ya. Iya. Bukalah. ya, buka saja sosmed kami. Karena kepala kita juga yang sekarang sangat luar biasa melek sosial gitu. Jadi ya medsos kami ini sangat dimaksimalkan. Nah, itu tugas saya sekarang. Apalagi di era Covid ini kita memang lebih banyak berinteraksi ke masyarakat lewat media sosial. Lewat media sosial ya, Pak. Dan sedikit bocoran, kebetulan kami juga di sosmed sebentar lagi akan mengadakan giveaway. Wah, ada giveaway ya. Itu sedikit bocoran. Kayaknya harus ikut nih ya. Kayaknya ini harus ikut dan perlu dikasih tahu ke masyarakat. Dan bisa juga collab nanti sosmednya Global FM dengan BNP NTB. Iya, siapa Collab. saja, ditunggu. siapa saja bisa. Karena kami juga Pak Kepala sudah membuat satu komunitas di mana komunitas ini di luar BNN, konteks BNN, Pak Kepala kita ini sudah membuat komunitas yang namanya Aftercare. Nah, dan sekarang sudah berjalan sebenarnya. Jadi Aftercare ini teman-teman yang sudah menjalani rehabilitasi, kami punya wadah di sana untuk bertemu dan untuk saling menguatkan. Sebenarnya teman-teman pecandu ini dia membutuhkan komunitas untuk saling berbagi. Mungkin ada teman yang sudah merasakan yang ini, ada masukan dari teman yang lain. Dan hebatnya Pak Kepala ini selalu aktif, selalu ikut dalam komunitas ini loh. Wah, keren. Padahal ini komunitas buat mantan pecandu narkoba, cuman dia ikut nimbrung di sana. Dua itu support yang sangat luar Memberikan biasa. support. Wah, support yang luar biasa ya Pak Kepala ya. Iya, iya. Oke, nah ada pertanyaan juga nih Pak Kepala di media sosial kami. Pak Kepala, apakah kegiatan tes urin dengan menyasar instansi pemerintah dan pendidikan masih akan dilakukan di masa COVID atau new normal ini? Silakan Pak Kepala. Jadi memang ini kan tes urin kepada instansi pemerintah ASN itu kan amanat daripada Impres Presiden tahun nomor 2 tahun 2020 ini, di mana dalam upaya pencegahan itu dilakukan tes. Jadi tes urin itu bukan mau mencari kesalahan, mencari ini, tidak. Itu dalam rangka melakukan pencegahan. Nah, hasil daripada tes urin yang dilakukan nanti akan diberikan kepada instansi pemerintahan yang meminta tes urin itu, dan itu rahasia, tidak dipublikasikan, dan itu hasilnya disesuaikan dengan digunakan sesuai dengan regulasi dari masing-masing instansi pemerintah dalam rangka upaya pencegahan. Jadi jangan sampai nanti ASN-nya memakai sebagai pecandu tidak terdeteksi oleh pimpinan. Tapi minimal kalau sudah terdeteksi dari awal bisa dilakukan pencegahan antara lain melalui kegiatan rehabilitasi itu. Gitu. Baik. Ini bukan untuk menyebar aib dan segala tidak, macamnya, justru kita ya. dorong untuk Betul. itu dilakukan. Seperti sekarang ini kan bagus sekali Bapak Kepala Disdik Provinsi NTB, di mana kewenangan pendidikan tingkat atas sekolah SMA, SMK sekarang di era penerimaan baru itu salah satu syarat mewajibkan bahwa harus ada surat pernyataan dari orang tuanya yang ditantangkan dulu juga anaknya untuk bebas narkoba. Nah, itu. Dan apabila nanti dalam proses belajar mengajar itu mereka tersangkut penyalahgunaan narkoba, apalagi mereka sebagai katakanlah bagian daripada pengedar dan sebagainya, siap untuk diproses secara hukum, siap untuk nanti dilakukan mungkin kerjasama dengan BNN. Kalau berkaitan dengan penyalahguna bisa kita lakukan kegiatan yang sifatnya rehabilitasi. Gitu. Itu menarik, itu bagus, itu adalah salah satu tujuan kita. BNN mengkoordinir seluruh instansi, masyarakat dan sebagainya untuk melakukan kegiatan-kegiatan P4GN. Nah, sekarang P4GN singkatannya apa? P4GN P4GN itu adalah singkatan dari pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Jadi itu adalah semua kegiatan berkaitan dengan itu kita yang mengkoordinir, dan itu kegiatan ada di seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat, baik di tingkat daerah, kementerian, lembaga, instansi pemerintahan yang ada di lingkungan kita, kelompok masyarakat. Itulah tugas kita di BNN. Demikian, Pak. Oke, Pak Kepala, karena waktu kita sudah semakin mepet. Udah berapa lama ini kita ngomongin, kok nggak terasa ya? Sudah 1 jam ya?
Karena Sudah hampir 1 jam. Aduh, perasaan masih kurang nih, masih Pak Budi Iya. belum ada ngasih jok penutup. Biasanya dia ngasih kalau saya ajak sosialisasi itu dia kasih pantun penutup biasanya. Nggak tahu tuh ada pantunnya nggak sekarang dia. Pantun penutupnya. Iya, itu karena ciri khasnya ya yang didorong-dorongan seperti ini tuh yang membuatnya. Tapi sebelum pantunnya Pak Kepala ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat di era pandemi COVID-19 Ya, dan menyongsong new normal. Ya, jadi di era pandemi ini masyarakat tetap waspada bahwa narkotika itu masih tetap ada di masyarakat, dan sekali lagi saya ingatkan jangan merasa aib kalau ada mungkin keluarga kita atau siapapun mungkin tidak menutup kemungkinan kita punya anak dan sebagainya, segera ajak ke BNN konsultasi dan kita akan lakukan upaya penyembuhan itu tanpa aib itu terungkap di masyarakat, privasi akan dijamin. Jadi saya sarankan segera datang ke BNN. Lapor ke BNN Ya. Baik, Pak Budi. Ya, buat teman-teman seprofesi yang dulu aja ya. Yang masih menggunakan narkoba. Itu dia. Sedikit kata lah, sepandai-pandainya tupai melompat saja. Apa itu? Jatuh juga ya. Pasti akhirnya. akan jatuh juga. Jadi coba diresapi lagi lah apa sih enaknya gitu. Oke. Ya, daripada istri keluarga terlantar, ya banyak kejadian kan yang demikian. Ya mari, saya rasa juga banyak sebenarnya yang juga ingin berhenti cuman nggak tahu nih Mau kemana? Ya, mulainya dari mana? Ya mulainya dari mari datang ke BNN provinsi atau BNN di kabupaten terkait. Itu sih nanti kita bicara di sana. Dan jangan lupa giveaway-nya akan berjalan nanti ya. Jikalau nggak bisa datang ke BNNP atau BNN terkait, buka sosmednya. Ada call centernya di sana. Oke. Itu aja sih penutupnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala sudah hadir di studio kami, sudah menyempatkan waktu. Semoga bisa bertemu lagi, berbicara masalah ini lagi ya Pak. Kapan-kapan Kepala. Mbak Kika datang dong ke kita ke kantor BNN. Jadi bisa mungkin ada semacam live report. Apa sih bener sih apa yang dikatakan, apa benar hanya ngecap aja. Datang rasakan langsung, lihat, nanti bisa mungkin live report dari kantor BNP NTB, bagaimana pelayanan kita, bagaimana rehab kita, bagaimana ruangan humas kita, sosial media center kita, bagaimana kita punya ada tahanan, podcast juga ada. Kami ada podcast, ada podcast juga. Jadi kita bisa collab nanti di tempat kita di rumah. Mungkin sedikit pantun penutupnya. Oh iya. Karena itu sudah menjadi ciri khasnya ya. Jadi sedikit pantun. Indonesia merdeka tahun 45, 350 tahun dijajah Belanda. Jangan sampai negeri ini dijajah narkoba. Say no to drugs, we don't like the drugs. Ya, terima kasih. Baik Pak Kepala, terima kasih, sukses selalu Pak Kepala, sehat selalu. Selamat pagi. Pak Budi, terima kasih banyak Pak Budi. Sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi. Dan kawan global, terima kasih untuk Anda sudah setia bersama kami di 96,7 Radio Global FM Lombok. Waktunya kami pamit dari tengah ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Global FM Lombok, radio berita terkemuka di NTB.